Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo sobat-sobat semua. Salam sejahtera, sehat selalu, banyak rezeki dan lancar serta barokah. Ini waktunya udah pagi nih. Kalau tidak salah itu jam 4 pagi nih, mau bikin video tutorial lagi ya. Kita akan belajar bersama lagi, mengulas tuntas, syukur-syukur sampai kelar dan berhasil ya, tentang kerusakan handphone. Ini dari siang ini handphone user membawa HP baru kepegang nih jam 4 pagi. Makanya kalau suaranya agak serak-serak hambar, harap maklum. Udah mulai ngantuk, kopinya juga udah habis, yang bikin kopinya belum bangun. Ini ada Xiaomi Redmi 7 ya kalau nggak salah ini. Jujur saja saya juga kadang ketipe handphone yang sekarang kurang hafal ya. Kadang juga butuh browsing dulu baru tahu. Jadi harap maklum. Karena handphone sekarang hampir rata-rata ini ya, tidak ada mereknya. Kalau merek ya ada ya, cuman artinya tidak dicantumin tipenya ya. Contoh misalkan ini tipe Redmi 7, ada tulisannya Redmi 7. Jadi kadang-kadang ya browsing dulu, nanya-nanya dulu. Kadang nanya ke konsumennya malah balik nanya, waduh nggak tahu saya tipenya tipe berapa. Oke sobat-sobat semua ya, sedikit ngelantur jadinya nih, biasa maklum udah pagi. Kita kali ini akan coba lagi mengulas dan mencari solusi tentang kerusakan handphone yang kebetulan kali ini adalah tipenya Redmi 7. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat ya, bisa berguna buat kita semua dalam hal belajar memperbaiki handphone. Seperti kata pepatah bahwasanya berbagi itu indah katanya ya. Mudah-mudahan video ini juga menjadi salah satu keindahan dalam berbagi. Oke, kita lanjut dan fokus ke bagian handphone. Menurut keterangan dari user, ini ada dua keluhan. Yang pertama, baterainya udah hamil ini ya, udah melendung. Sampai backdoornya kedorong ini. Yang kedua, dia masuk ke mode recovery ya, seperti ini. Dia otomatis mode recovery. Kita akan coba restart ya. Nah, ternyata fungsi restart dari layar sentuh tidak fungsi, berarti kita akan memakai OK-nya itu dengan tombol power ya. Kita coba restart, apa masih tetap mode recovery. Ya, ternyata masih tetap ya. Kita restart, handphonenya masih tetap ke mode recovery. Tapi sobat-sobat semua jangan panik dulu di saat menghadapi persoalan ini, kemudian langsung memponis yang ekstrim-ekstrim ya. Contoh misalkan rata-rata kan kalau butuh seperti ini bisa dari software, bisa dari juga hardware, yaitu rata-rata sih IC MMC ya. Tapi kita dalam pengerjaan handphone, kita akan analisa, kita akan cermati, kita pahami dulu gejala-gejalanya dan ambil solusi yang teringan dulu, yang tidak berisiko fatal. Contoh kasus seperti ini, mode recovery itu pertama yang paling ringan, salah satunya adalah dari tombol ya.
dari tombol volume. Nah, kebetulan kalau untuk Xiaomi rata-rata termasuk juga Redmi 7 ini, supaya masuk ke mode recovery itu kan biasanya kombinasi tombol power dan juga volume up atau volume naik. Nah, kita akan coba yang satu itu dulu ya, yang ringan dulu. Kita abaikan dulu untuk baterai yang hamilnya ya. Sampai ke proses sesarnya kita abaikan dulu. Kita akan fokus menyelesaikan mode recovery-nya dulu ya. Oke. Untuk kondisi handphone ternyata masih segel ini ya, jadi belum bongkar. Ini juga kebongkarnya karena kepaksa ini. Karena diusir sama bini yang lagi hamil. Oke, kita buka dulu ya handphonenya. Kok jadinya ngeprus ya sobat. Biasa sobat, jangan ini ya, jangan tegang karena udah pagi, biar nggak ngantuk. Jadi kita sambil ngeprus aja. Kalau sekiranya ada yang kurang berkenan harap maklum dan skip aja video ngeprusnya ya. Dilompatin aja. Oke, kita akan fokus ke bagian volume. Kopi mana ini kopi? Kang gawe kopi ini urung pada tangi, masih pada molor. Penak tenan iki lere. Esuk-esuk waya subuh ngenteni sholat subuh bari ngopi, tapi sayang disayang Kang gawe kopi ini urung tangi. Arep gawe dhewe kopine ae watir kompore mbleduk. Oke, kita angkat dulu ya. Hati-hati nih ya, jangan sampai fleksibelnya sobek ini. Fleksibel untuk pinjar pin ya atau sidik jari. Jangan gerasa gerusu, ojo kesusu. Jangan sampai konsumen datang dengan handphone keluhannya bootloop, mode recovery, gara-gara kita tidak hati-hati, kemudian fleksibel fingerprint sobek, akhirnya ISO tekor. Kita cabut dulu baterainya. Langkah awal untuk memastikan apakah tombol, baik tombol volume atas, tombol volume bawah itu error apa tidak, kita akan merenggangkan bagian mesinnya ya. Karena udah pagi dan udah ngantuk, ini kerja santai aja ya sobat-sobat. Biar nggak kesasar ini. Ntar gara-gara ngantuk, yang dianalisa mana, penyelesaiannya mana. Kita pelan-pelan aja ya, kita angkat dikit. Ini baterainya udah hamil 9 bulan ini. Oke, pertama kita akan merenggangkan bagian mesin supaya tidak bersentuhan dengan fleksibelnya on off maupun volume bawah dan volume atas.
Kita pasang-pasang dulu untuk soket-soketnya ini, baik soket konektor casan maupun fleksibel LCD dan juga konektor baterai. Wah, ini udah ngantuk ini. Masang konektor baterai aja nggak masuk re. Oke, akhirnya masuk juga. Kita akan coba cas ya. Nggak dinyalain dulu ya, kalau mau dinyalain juga nggak apa-apa ya. Biasanya kalau memang permasalahannya dari tombol itu dicas normal ya. Ngambil casannya aja nyasar ini sobat. Malah tipe C yang diambil. alah re. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, ternyata masih tetap ya, tapi jangan ini dulu ya, jangan kita memvonis masih bahwasanya masih mode recovery. Kadang-kadang karena udah terlanjur mode recovery, kadang butuh di restart ya handphonenya itu. Kalau memang permasalahannya dari sini, dia biasanya cukup di restart, ntar dia normal lagi ya. Tapi kalau memang permasalahannya dari mesin atau baik dari hardware maupun software, dia balik lagi. Nah, kalau dari loadingnya ini sobat, ada harapan ini. Kalau dari loadingnya ini kan loadingnya agak lamaan nih. Insya Allah normal. Kemungkinan permasalahannya ada di tombol volume, karena kalau memang error dari bagian mesin, software ataupun hardwarenya, itu biasanya langsung dia masuk ke mode recovery. Tapi di saat kita renggangkan pin dari tombol power dan volumenya itu dari fleksibelnya on off, ternyata loadingnya agak lamaan. Tapi kita coba aja tunggu ya, kita berdoa sambil berusaha, mudah-mudahan kopinya juga cepat datang. Waduh, ini loadingnya sawen-wen re. Loadingnya pitung dino pitung bengi gitu. Wis mangantuk, loadingnya suwe. Sabar sobat, santai aja. Kita dalam pengerjaan saya gini tuh relax, santai, apalagi ya. Wih, iki apa nih ndablek iki. Rak nongol-nongol lagi menunya. Apa perlu jampe-jampe iki yo? Perlu diruk iya iki rupane apa. Koyo kang lagi viral katanya, ilmu hitam, ilmu putih, ilmu merah. Nah, kalau kita ilmu handphone, waduh kan. Wah bener ya, iki njaluk di mantra iki.
jaluk diru ya bene. Diwedeni ilmu hitam, ilmu putih, ilmu abang, kemudian ilmu handphone, ternyata langsung nang menu iki kan. Mantep iki mantra nih rek. Wah, tapi ojo niru ya rek, ojo niru iku mantra aku iku. Ojo dinggung kok aku angel nganggone iku. Nah ya sobat-sobat semua, alhamdulillah gara-gara diru ya handphone Redmi 7 nya ini ternyata sembuh. Orang kesurupan meneh iki. Nah ya seperti tadi kita analisa dari awal, bahwasanya kita jangan mengarah ke yang ekstrim-ekstrim dulu. Tapi rupanya ini handphonenya kan masuk menu awal ya, bukan langsung ke ini, bukan langsung ke menu ininya ya. Kemungkinan kayak gini. Jadi karena posisinya mode recovery terus, kemudian sama user diklik wipe data, akhirnya tapi tetap aja ternyata mode recovery. Jadi kemungkinan kayak gitu ya, kemungkinan karena memang kondisi handphonenya di saat normal ternyata seperti habis hard reset ya. Oke, jadi kesimpulannya handphone Redmi 7 ini kasus mode recovery permasalahan insya Allah ada di bagian tombol, dan itu saya yakin ada di bagian tombol volume up ya, atau volume naik, karena untuk masuk mode recovery nya Redmi 7 itu kan kombinasi tombol power dan volume naik. Itu pun belum tentu dari fleksibelnya sobat-sobat semua, bisa aja dari kitunnya ya yang udah neken aja, atau mungkin juga dari bagian ini, bagian yang buat nekennya ini. Tapi kalau dari detak ini normal, artinya ada gerak ya. Untuk bagian yang buat nekennya ini kemungkinan dari kitunnya ya. Itu juga kita akan coba perbaiki aja. Oke, karena udah positif ini handphonenya permasalahan dari tombol volume atas, kita akan fokus memperbaiki kitunnya. Kita iseng-iseng install dulu ya sobat ya. Kita pilih negara, pilih bahasa persatuan ya, bahasa Indonesia. Untuk lokasinya kita pilih lokasi Republik Indonesia yang kita cintai ya, karena untuk lokasi Sunda Jawa tidak ada. Jadi adanya pilihan negara kesatuan Republik Indonesia yang semoga aja tetap gemahripah loh Cinawi Toto tentrem Kertora Harjo. Wah, iki rupane gawe video esuk-esuk iki ceritane koyo wong curhat. Ngeprus saya ya harap maklum biar gak ngantuk sobat. Ngeprus setik lah. Oke, kita akan coba install apakah bisa sampai ke menu ya. Pengaturan selesai. Ilmu putih, ilmu merah. Nah kalau kita ces ilmu handphone, waduh kan. Ilmu hitam, ilmu putih, ilmu merah. Nah kalau kita ces ilmu handphone, waduh kan. Ilmu hitam, ilmu putih. Kok ada ini terlalu panas ya, kemungkinan kalau casannya yang nggak cocok, kemungkinan karena baterainya ya.
Jadi di sini ada notifikasi terlalu panas, perangkat Anda terlalu panas, data seluler, hotspot wifi, GPS dan kamera akan dibatasi. Jadi biasanya kalau kayak gini bisa aja dari casan yang nggak cocok, tapi kalau dari fisik kayaknya sih permasalahannya dari baterai ya, karena ini memang baterainya udah melendung. Jadi ada notifikasi seperti itu ya. Jadi jangan panik dulu sobat-sobat. Waduh, kok HP-nya ada keterangan terlalu panas ini. Karena untuk bagian mesin, temperatur panasnya mesin masih wajar ya. Kemungkinan dari baterai, ini pengaruh baterai yang udah elemennya udah ini, udah error. Oh alay, iki HP loadingnya rere. Arep mburi iki loadingnya sewen-wen. Jaluk diruk ya meneh iki loading memuat aplikasi nih. Ilmu hitam, ilmu putih, ilmu merah. Kalau kita ilmu hitam, ilmu putih, ilmu merah. Nah kalau kita wala rere ditunggu nih sawen-wen nongol notifikasi meneh piye. Di sini ada notifikasi belum masuk. Untuk menggunakan ponsel ini terlebih dahulu Anda harus login ke akun Google pemilik yang digunakan di ponsel ini saat terakhir kali disetel ulang. Karena belum melakukannya, Anda harus menyiapkan ponsel lagi. Jadi ini sudah bisa dipastikan ini namanya nyangkut di akun Google ya, atau FRP, Factory Reset Protection, karena kan habis di reset sengaja atau tidak sengaja karena posisi handphonenya kan emang mode recovery ya. Berarti ini ada satu kasus lagi. Nah tapi kita nggak fokus di bagian masalah untuk saat ini ya, tidak fokus di bagian masalah FRP nya karena kita belum deal ya, belum deal-dealan apakah sekalian mau dijebol apa tidak ya, kita belum konfirmasi ke usernya. Jadi kita akan konfirmasi dulu apakah akun Google-nya hafal atau memang mau dijebol ya, atau memang sobat-sobat pengen beramal ya dijebol. Boleh aja. Jadi kalau muncul notifikasi seperti ini di saat kita klik siapkan ponsel, dia handphone ini akan balik lagi ya ke tampilan awal MIUI 10-nya itu. Oke, berarti kita akan fokus ke perbaikan bagian tombolnya saja ya. Oke, kita cabut, berarti udah fix ini ya sobat-sobat semua. Itulah sobat-sobat ya, makanya dari awal juga saya sudah saranin, apalagi handphonenya masih segel, masih mulus ya, kita boleh menganalisa boleh, tapi usahakan jangan ke arah yang ekstrim-ekstrim dulu ya. Kita cari yang ringan-ringan aja dulu lah. Nah contohnya HP Redmi 7 ini juga kan ternyata tidak se ekstrim yang kita bayangkan. Seperti halnya bootloop, rata-rata itu kan dari bisa aja dari MMC yang udah lemah, atau bisa juga dari software. Berarti ini permasalahannya ada di bagian kitunnya ya, bisa dari fleksibel, bisa juga dari kitunnya. Kalau sobat-sobat semua pengen praktis, emang kita cukup mengganti fleksibelnya aja ya, satu set itu juga ada jualannya ya kalau pengen praktis. Cuman kalau kebetulan kalau di MTC itu tempatnya wong amatir ya, tukang tukang servisnya masih amatir, jadi lagi belajar. Jadi kita akan coba perbaiki aja ya, kita
kalau memang masih bisa diperbaiki, kita akan coba perbaiki saja sambil belajar. Jadi yang saya maksud kitun itu adalah bagian ini ya, bisa aja dari kitunnya aja, bisa dari fleksibelnya. Oke, kita akan coba perbaiki ya. Untuk bagian kitun kita fokus di bagian ini ya, volume atas ya, karena kan mode recovery. Jadi kombinasi mode recovery kan antara tombol volume atas dengan tombol volume power ya. Jadi kita akan fokus di bagian tombol volume atas. Jadi kalau sobat-sobat pengen praktis, boleh ganti satu set seperti ini, ada jualannya dan banyak ya di spare part handphone. Undang-undang itu awalnya dibentuk dengan dukungan Inggris dan Uni Eropa. Koresponden CNN Katie Holmes melaporkan kisah sejarah. Dan kami peringatkan pada Anda bahwa Kita akan kasih fluk sedikit ya untuk mempermudahnya. Kemudian kita tempelkan ke mata solder. Nah, gampang kan sobat? Mudah banget. Oke, selanjutnya kita akan mencari gantinya ya. Kita akan cari ganti kitunnya. Kebetulan ini kitunnya dia kakinya cuma 2 ya, artinya berdampingan, kan ada yang kakinya 4. Ini nggak tahu ini tombolnya punya handphone apa ini. Kita akan gunakan ini, yang 2 sih udah diambil rupanya buat kanibalan. Kita akan ambil ya, kita tempelkan lagi. Gampang kan sobat? Mudah banget. Wah, tadi sebelah mana ini? Kalau nggak salah yang ini ya, yang baru. Selanjutnya kita akan pasang kitunnya. Kalau sudah presisi, kita tempelkan lagi ke mata solder. Ya, sudah ya sobat. Nah, gampang-gampang mudah kan sobat. Biarpun sudah ngantuk, jadi sebenarnya gampang ya kayak gitu. Jadi nggak perlu disolder bagian atasnya, kita tempelin dari bawah. Dengan sendirinya juga terkena hawa panas dari bawah, dia cari sendiri tempatnya. Oke, selanjutnya kita akan coba pasang lagi. Oh, ternyata ini patahannya ini. Nah, sudah kita pasang, kita tes dulu detak-detaknya apa normal. Sepertinya untuk detakannya normal ya, sesuai dengan, berarti udah lurus. seperti yang dialami Muhammad Shuaib Alwi yang melarikan diri dari Kabul bersama keluarganya melakukan perjalanan ke Turki melalui Iran Agustus tahun lalu. Kita akan coba pasang mesinnya, kemudian kita tes. Kehidupan itu tim jadi tantangan bagi keluarga Alwi. Alwi terkendala bahasa karena banyak orang Turki tidak bisa berbahasa Inggris. Selain itu, Alwi juga harus menghadapi biaya hidup yang tinggi.
ilmu hitam, ilmu putih, ilmu merah. Nah kalau kita ilmu handphone, waduh. Oke, untuk perbaikan tombolnya sudah selesai. Kita akan coba tes dulu. Aduh, ini nggak nyampe ini karena baterainya udah melendung ini. Kerajaannya akibat Taliban mengambil alih kekuasaan. Ilmu putih, ininya nggak udah pasang dulu lah. Kita akan coba tes ya. Just a name on a paper. And other than that, you become just a strange face on the city. People have not gotten merah. to communicate with you because you don't know Saat ini, Turki menampung pengungsi dengan jumlah terbesar di dunia yang tercatat mencapai 4 juta orang. Sentimen anti-migran yang tumbuh di tengah warga Turki membuat banyak pengungsi berencana meninggalkan Turki dan mencari tempat tujuan baru. Ya, alhamdulillahirobbil alamin. Ternyata ya benar sobat semua. Jadi permasalahan problemnya ada di bagian kitun bagian atas ya, atau tombol volume atas ya. Demikianlah sobat-sobat semua. Untuk kasusnya ini kalau baterai udah deal kita minta diganti dan udah deal. Nah karena ada kasus FRP atau nyangkut di akun Google, kita akan konfirmasi dahulu apakah mau dijebol atau memang ingat untuk akunnya sendiri. Kalau memang minta dijebol, kita akan lanjut ke video selanjutnya ya, tentang bypass FRP Redmi 7. Oke sobat-sobat semua, akhirnya selesai juga solusinya ya tentang HP Redmi 7 ini dengan kasus mode recovery. Dan itu pun tombolnya ini tidak perlu kita ganti satu set ya, artinya cukup diganti kitunnya aja. Kalau sobat-sobat pengen praktis bisa juga ganti satu set ya, yaitu ganti fleksibelnya. Terima kasih atas doa dan supportnya sobat-sobat semua ya. Mudah-mudahan video ini cukup bermanfaat ya. Jadi kita dalam menganalisa handphone jangan yang ekstrim-ekstrim dulu. Salam sejahtera, semoga sehat selalu, panjang umur, jembar atine, akeh rezekine, gemah ripah loh cinawi, toto tentrem kertora harjo. Semoga lancar rezeki dan aktivitas sobat-sobat semua ya, dan juga mudah-mudahan hidup kita semua selalu barokah ya. Sekian saja, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.